Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kajian lanjutan kita tentang kajian inti ajaran Islam. Pada pembahasan yang kelima ini kita akan membahas apa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul kepada umat manusia. Itu pembahasan kita. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia telah diberikan potensi yang lengkap dan sempurna, baik secara zahir maupun secara batin. Tetapi kenapa Allah mengutus para nabi dan rasulnya? Tidakkah dengan kemampuan akal pikirannya yang cerdas, potensi ruh yang telah Allah berikan pada jiwa, pada diri manusia? Demikian juga dengan kemampuan berpikirnya. Tidakkah cukup manusia dapat menjalani kehidupannya ini? Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dengan kemampuan akalnya saja tidak cukup, saudara. Kalau dengan akal pikirannya saja atau potensi dalaman yang ada dalam diri manusia sudah cukup, maka Allah tidak akan mengutus para nabi dan rasul. Kenapa? Sudah cukup yang ada pada manusia. Karena manusia bisa berpikir. Tapi manusia perlu dibimbing dan dituntun, diberikan petunjuk untuk menjalani kehidupan ini. Nabi Muhammad SAW kekasih Allah, Habibullah, ada pembimbingnya. Siapa dia? Jibril alaihissalam, pembimbing rohaninya. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam juga ada yang membimbingnya, Jibril alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam yang sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tursidah, tapi juga mesti mendapatkan bimbingan dari Jibril alaihissalam. Bahkan dia mendapat bimbingan langsung dari Nabi Khidir sebagai guru para nabi dan rasul. Apakah kita lagi manusia biasa yang bukan nabi dan bukan rasul? Maka sudah sepantasnya harus mendapatkan bimbingan daripada manusia juga yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi dan rasul ini adalah manusia yang telah dipilih oleh Allah jiwanya. Jadi sebelum lahir dia ke dunia ini, dia sudah dipilih oleh Allah. Kita tidak termasuk yang dipilih, maka kita tidak menjadi nabi dan rasul. Dan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi dan rasul. Dia sebagai khataman nabiyyin. Itu mesti kita pahami. Jadi kalau ada lagi nabi, orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW itu pembohong. Karena ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surah An-Nahl Allah berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dalam firman Allah ini Allah katakan, "Walaqad ba'asna", sesungguhnya kami telah mengutus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, pada setiap kaum, pada setiap bangsa, mungkin juga pada setiap suku, rasulan, seorang rasul, utusan maksudnya. Ani'budullah, apakah isi daripada risalah itu? Yang mengajarkan ubudullah, hambakan dan abdikan diri kamu kepada Allah semata. Wajtanibut taghut, jangan kamu menghambakan diri kepada taghut. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah dalam pengertiannya khusus, mengabdi dalam pengertian yang lebih luas kepada Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diajarkan pada setiap nabi dan rasul dengan syariat yang berbeda. Syariat itulah merupakan agama. Dalam agama itu aturan-aturan dan syariat.
Tetapi tujuan penyembahannya sama, yaitu kepada Tuhan semesta alam. Cara dia menyembah berbeda-beda sesuai dengan bahasa yang dipakainya. Kalau kita, Nabi Muhammad SAW dalam beribadah menggunakan bahasa Arab, jangan dirubah. Sholat 5 waktu itu gak bisa ditukar dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gak bisa. Karena memang nabinya mengajarkan seperti itu. Kalau dulu yang nabinya turunnya di Inggris, ya pakai bahasa Inggris lah dia. Yang turunnya di Cina, pakai bahasa Cina lah dia. Yang turunnya di Afrika, pakai bahasa Afrika dia. Yang turunnya di Australia, pakai bahasa Australia lah dia. Yang turunnya di Amerika, ya bahasa suku terasing, suku pedalaman di Amerika itu. Ya. Yang disembah sama, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, dengan bahasa yang berbeda. Ya. Jadi kita diajarkan dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya. Itu dah Asmaul Husna, itu bahasa Arab. Kalau Allah itu dari segi etimologi itu kan dari Al-Ilahu, Al-Ilahu, Allahu, itu dari segi etimologi. Ilah itu artinya Al-Ma'bud, yang dihambakan diri, yang menjadi penghambaan manusia kepadanya. Sesuatu yang menjadikan manusia menghambakan diri itu namanya ilah. Maka ketika orang mengucapkan syahadat, yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang diibadati, tidak ada tempat pengabdian manusia satu-satunya illallah, kecuali hanya Allah. Untuk memudahkan, Tuhan diartikan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alamnya juga. Jadi Rabbul itu diartikan Tuhan, ilah diartikan Tuhan. Tetapi ketika mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha, tidak bisa asyhadu an la illa rabba illallah, la rabba illallah, gak bisa, mesti la ilaha illallah, karena menyangkut pengibadatan dan pengabdian manusia kepada zat yang maha esa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi semua agama-agama yang dibawa oleh para nabi ini sama, yaitu agama Islam. Semuanya Islam. Tapi dalam menjalankan ibadatnya kepada Allah berbeda-beda. Contohnya, sholatnya Nabi Isa beda dengan kita. Beda juga dengan Musa. Beda juga dengan Ibrahim. Beda juga dengan Ishak Yakub. Beda juga dengan Nuh dan seterusnya. Gerakannya sama, berbeda. Ada yang duduk saja, ada yang rukuk saja, ada yang berdiri saja, ada yang berbaring malah. Sholatnya itu berbaring. Seperti itulah syariatnya. Tujuannya sampai kepada Allah, sama. Jadi kalau ada perbedaan kita khilafiyah dalam masalah gerakan, itu nggak perlu kita pertengkarkan panjang Bapak dan Ibu. Kenapa? Allah nggak lihat itu. Yang Allah lihat hati kamu, jiwa kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah lihat, bukan gerakan kamu. Memang ketika kita sholat, kita ikuti gerakan sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kita sudah jalankan sholat, Allah nggak nengok gerakan, hati kamu yang Allah lihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum ila wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada penampilan kamu, kepada harta kamu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada kalbu kamu. Kalbu itu adalah inti daripada jiwa manusia. Jadi jiwa manusia, dalam jiwa manusia itu ada kalbu. Kalau di dalam jasad manusia yang paling tinggi adalah otaknya, itu jasad, karena di situ pikirannya. Tapi kalau di dalam jiwa manusia yang paling utama sekali adalah kalbunya. Di dalam kalbu manusia itu Allah simpankan ruh yang Allah tiupkan pada setiap, yang Allah masukkan pada setiap anak Adam di dalam kalbunya. Jadi kalau kalbunya nutup, cahaya ilah itu tidak memancar masuk ke dalam jiwanya, sehingga jiwanya
berperilaku yang jelek. Karena semua sifat-sifat yang mulia, yang baik, yang terpuji dan mulia itu telah Allah tanamkan pada jiwa manusia. Yang paling mulia itu ada di dalam ruh yang Allah masukkan ke dalam kalbunya manusia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul itu diutus ke muka bumi ini untuk mengajarkan perilaku yang baik. Walaupun potensi itu ada pada setiap jiwa manusia. Karena apa? Karena ada kalbu. Di dalam kalbu itu ada ruh manusia. Dia tersimpan di dalam. Kalau orang-orang ahli tasawuf, ahli tarekat mengatakan di dalam kalbu itu ada fuad. Di dalam fuad itu ada lub. Di dalam lub ada sir, rahasia. Dalam sir itu ada sir, rahasia di balik rahasia. Kalau saya menjelaskan tuh perlu ribet. Pokoknya di dalam kalbu manusia itulah Allah masukkan nur ilahi, cahaya ilahi, cahaya Allah. Itulah ruh yang Allah masukkan ke dalam setiap diri insan. Apabila dia keluar, ketika meninggal dia keluar kembali kepada Allah, karena asalnya kepada Allah, maka manusia itu mati. Kenapa? Tidak ada kehidupan lagi dalam diri manusia. Kalau ruh itu keluar, gak ada kehidupan. Karena ruh itu adalah sumber kehidupan yang Allah berikan pada setiap manusia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rasul, nabi dan rasul itu diutus ke muka bumi ini untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana berperilaku yang baik. Kemudian bagaimana berperilaku yang terpuji. Kemudian bagaimana berperilaku yang mulia. Prosesnya untuk bisa menjadi yang baik, terpuji dan mulia, manusia itu harus beribadah. Itu prosesnya Bapak dan Ibu. Jadi kalau nggak beribadah, sulit untuk merubah jiwa manusia. Semua manusia begitu. Jadi diajarkan beribadah, sholat, diajarkan zikir, diajarkan membaca kitab suci. Kalau kita membaca Al-Quran, kalau mereka nabi-nabi terdahulu ya kitab suci mereka. Ribuan kitab suci yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, karena nabi itu banyak, 124.000 orang banyaknya. Rasul itu cuma 315 orang. Jadi dari 124.000 itu yang mencapai derajat rasul itu cuma 315. Yang selebihnya hanya sampai nabi kaum, nabi suku, nabi bangsa. Rasul pun begitu juga, ada rasul kaum, ada rasul suku, ada rasul bangsa. Tapi Nabi Muhammad rasul untuk seluruh alam sampai hari kiamat. Itu bedanya. Rasul untuk seluruh alam. Maka dikatakan rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan hanya manusia, alam semesta termasuk jin. Karena nabi itu Bapak dan Ibu, tidak ada nabi dan rasul itu dari golongan jin. Itu perlu kita ketahui. Karena yang jadi khalifah siapa? Yang jadi khalifah itu kita, bukan jin. Jin itu mengikut manusia. Siapa yang jadi nabi di kaum itu? Jin yang ada di situ ngikut dia, belajar. Siapa yang menjadi nabi dan rasul untuk seluruh alam semesta? Nabi Muhammad SAW. Maka dia mengikut Nabi Muhammad, dan diceritakan di dalam surat jin ketika sebagian kelompok jin itu datang mendengarkan ayat suci Al-Quran. Jadi dia belajar dengan manusia. Karena khalifahnya bukan dia, tetapi khalifahnya manusia. Itu kelebihannya manusia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses untuk perubahan jiwa manusia itu diajarkan ibadat, diajarkan pengabdian secara keseluruhan hanya kepada Allah semata. Itulah disebut dengan tauhid. Tidak boleh ada yang lain, yaitu kepada Tuhan semesta alam yang menciptakan alam ini dengan nama yang mungkin saja berbeda dengan kita karena disesuaikan dengan bahasa kaumnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad SAW datang, apakah orang kafir, kita katakan kafir Quraisy itu tidak beriman kepada Allah? Beriman. Maka ketika ditanyakan dalam surah Al-Mu'minun, "Qul may yarzuqukum minas sama?" Siapakah yang memberikan rezeki kamu minas sama'i wal ardi? Dari langit dan bumi. Amma yamliku sam'a wal absar.
Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yudabbirul amra bil hayy wa yukhrijul hayya minal mayt. Siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan yang hidup dari yang mati? Kul, pasti mereka mengatakan Allah. Afala tattaqun, kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Ini ayat-ayat yang seperti ini banyak dalam Al-Quran. Jadi orang kafir Quraisy itu, kita katakan kafir, mereka juga beriman, tapi perilaku yang diperbaiki karena perilakunya salah dan pengabdiannya salah, cara peribadatannya tidak semata kepada Allah. Itu yang diperbaiki. Mereka menggunakan perantaraan tertentu yang tidak dibenarkan. Mereka menggunakan patung sebagai perantaraan ibadahnya kepada Tuhan. Ini disalahkan, diluruskan supaya tidak melakukan hal yang seperti itu. Inilah para nabi dan rasul datang ke dunia ini untuk sebenarnya perbaiki perilaku manusia atau akhlak. Maka Rasulullah mengatakan, bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan perilaku. Perilaku itu meliputi apa aja Bapak dan Ibu? Meliputi 4 hal. Yang pertama, perilaku yang berhubungan dengan perkataannya. Yang kedua, perilaku yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatannya, anggota badannya. Yang ketiga, perilaku yang berhubungan dengan pikiran-pikirannya. Dan yang keempat, perilaku yang berhubungan dengan sifat-sifat yang ada dalam dirinya. Itulah yang diperbaiki. Proses perbaikannya melalui beribadah dan pengabdian diri hanya kepada Allah semata. Melalui sholat, melalui puasa, melalui zikir, dan lain sebagainya. Melalui tahajud malam, melalui tafakur, dan lain sebagainya. Semua adalah proses untuk membaikkan jiwa manusia supaya pengabdian dirinya hanya kepada Allah. Tujuannya apa? Agar manusia mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa memahami bahwa tujuan dan maksud Allah mengantarkan para nabi dan rasul itu bukan untuk menyusahkan kita, tetapi membawa petunjuk yang dengan petunjuk itu manusia dapat menjalankan kehidupan ini yang penuh dengan bermacam cobaan, penuh dengan rasa enak dan tidak enak, sehingga kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, dan bahkan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.